Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yunita Syabela, NIM 190803102021 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas, yaitu kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Kemudian yang kedua, penyetoran kepada pihak Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Kemudian, transaksi internal bank syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tanpa menggunakan kas kecil. Kemudian yang kedua, menggunakan kas kecil. Saya akan menjelaskan yang pertama, tanpa menggunakan kas kecil. Untuk transaksi tanpa menggunakan kas kecil, bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu menggunakan kas kecil. Biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, pembiayaan transport, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap, yaitu impress fund system, maupun sistem dana berfluktuatif, yaitu fluctuating system. Transaksi dana kas kecil dengan sistem dana meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip, sehingga saldo dana kas kecil akan tetap. Yang berubah adalah komposisi kasnya, karena komposisi kasnya terdiri dari uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan pada saat pengisian kembali. Jadi jumlah uang berkurang tetapi bukti pemakaian bertambah. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya. Adapun pada akuntansi kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil, akan didebit biaya-biaya atau utang yang terjadi dan mengkredit dana kas kecil. Pada saat pengisian kembali, mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Selanjutnya yaitu ilustrasi transaksi kas kecil. Nah, di situ terdapat tanggal 1 Maret sampai 31 Maret 2020. Nah, ilustrasi kas kecil itu contohnya seperti gambar ini. Nah, ini adalah contoh gambar jurnal bila menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi pada tanggal 1 Maret 2020 dana kas kecil didebit 500.000, kemudian kas dikredit 500.000. Pada tanggal 31 Maret 2020 beban konsumsi rapat 40 didebit, kemudian beban bahan kantor, beban asuransi cash in safe, beban asuransi cash in transit, beban koran majalah, beban listrik, beban air, dan beban servis kendaraan didebit semua. Kemudian yang terakhir, kasnya dikredit sebesar 480.000.
Kemudian ini adalah gambar jurnal bila menggunakan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system. Jadi ini di satu-satu, tidak seperti gambar sebelumnya. Jadi ini debit kreditnya disesuaikan satu-satu. Slide selanjutnya yaitu akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Kemudian mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tidak tercapai. Kemudian bentuk lain, penempatan dana bank syariah pada Bank Indonesia adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Syariah yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat wadiah Bank Indonesia, baik SBI maupun SWBI merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. SBI Syariah menggunakan skema jualan dengan kebijakan return saat ini mengacu pada SBI konvensional. Ini adalah contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Contohnya itu pada tanggal 1 Agustus 2000X, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Tanggal 10 Agustus, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta. Ini adalah tabelnya seperti ini. Pada tanggal 1 Agustus, pada debit giro pada bank 1 miliar, kemudian kasnya dikredit 1 miliar. Kemudian pada 10 Agustus, kasnya itu di debit, kemudian giro pada bank yaitu 400.000 di kredit. Kemudian ini adalah contoh transaksi penempatan pada SPI Syariah. Yang pertama, pada tanggal 1 September, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. Kemudian yang kedua, tanggal 5 September, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 500 juta di Fesbis dengan masa penempatan 1 bulan. Kemudian yang ketiga, tanggal 5 Oktober, Bank mencairkan Fesbis yang dimasukkan tanggal 5 September. Kemudian yang terakhir, tanggal 1 Desember, Bank mencairkan SBI Syariah dan pernah dimasukkan tanggal 1 September. Nah, di sebelahnya ini adalah contoh tabelnya seperti ini. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang clearing. Clearing ini merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggaraan clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Nah, warkat ini adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Contoh, cek, biljet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Kemudian dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing
Yang digunakan adalah daftar warkat clearing, penyerahan atau pengembalian yang disediakan oleh masing-masing peserta. Kemudian formulir clearing. Formulir clearing ini adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing, meliputi neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing. Neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian serta disediakan peserta clearing dan bilet saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Kemudian berikut ini adalah contoh penarikan dan penyetoran clearing. Pada tanggal 5 Juli, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta untuk beban Bapak Rahmat. Kemudian pada tanggal 6 Juli, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta untuk keuntungan rekening giro Bapak Syamsul. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang akuntansi pajak. Aktivis bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan pada negara. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama, penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4 dalam kurung 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima oleh nasabah. Kemudian yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4 nomor 2. Ketiga, dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 perorangan dikenakan pajak 10%. Kemudian yang keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21 badan. Kemudian yang kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 nomor 2 dividen. Pajak yang dipungut oleh bank disimpan terlebih dahulu dalam rekening titipan kas negara dengan sub rekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Secara berkala, pajak tersebut dibayar pada rekening pemerintah di Bank Indonesia. Ini adalah contoh transaksi pemotongan berbagai pajak. Pada tanggal 30 Oktober, debit beban bonus giro wadiah sebesar 100.000 di debit. Kemudian kreditnya giro wadiah atas nama Torik 80.000 dan titipan kas negara pasal 4 nomor 2 sebesar 20.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 30 Oktober debit hak pihak ketiga atas bagi hasil 60.000, kemudian kreditnya tabungan mudharabah atas nama Ursila 60.000. Kemudian debit tabungan mudharabah atas nama Ursila 12.000, kemudian kreditnya titipan kas negara PPh pasal 2 di tabungan 12.000. Kemudian pada tanggal 1 November debit beban gaji 3 juta. Kemudian kreditnya tabungan mudharabah atas nama Thoriqullah 2.700.000, kemudian kredit titipan kas negara PPh 21 300.000. Kemudian pada tanggal 1 November debit beban pajak 15 juta, kemudian kredit titipan kas negara PPh 21 badan 15 juta. Kemudian pada tanggal 1 November debit dividen 20 juta, kreditnya tabungan mudharabah atas nama Juro Rahman 16 juta dan kredit titipan kas negara PPh pasal 4 dividen 4 juta. Kemudian pada tanggal 5 November debit rupa titipan kas negara 256.640.000, kemudian kredit Bank Indonesia sebesar 256.640.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.